apa sih pentingnya ya buat ibu khususnya, atau bahkan mungkin yang belum punya anak tapi berencana punya anak dan pasti akan sekolah, itu apa pentingnya untuk merencanakan dana pendidikan anak ini? Oke, kalau saya lihat dari segi keuangan, pastinya masalah mengatur cash flow tadi ya, menjaga cash flow. Ya, dan menjaga aset. Kalau kita ngomongin secara keuangan, yang dijaga hanya dua, cash flow sama aset. Ya, perkembangan aset gitu ya. Nah, kenapa cash flow? Karena ini yang harus kita keluarkan setiap bulannya, SPP, biaya-biaya perintilan tadi, ya kan? Jangan sampai masalah-masalah biaya ini akan mengacaukan biaya-biaya yang lain, operasional yang lain gitu kan, atau dari operasional yang lain karena sudah nggak bisa diapa-apain lagi, yang terganggu adalah biaya sekolahnya. Akhirnya memilih sekolah yang cukup seadanya dengan sisa keuangan kita. Ya, jadi itu satu yang pertama. Yang kedua, dari segi aset, ya kalau tidak disiapkan, hati-hati dengan aset nantinya. Tiba-tiba biayanya besar, ada biaya-biaya tambahan, lalu uangnya kurang, menjual aset atau menjual investasi. Ya, investasi salah satunya termasuk dalam kategori aset juga gitu kan. Atau menambah hutang yang akan mengurangi nilai aset. Nah, sama kan? Jadinya hanya dua ini nih. Dari bulanan akan kena ya karena tidak sesuai ya. Tadi misalkan tidak dipersiapkan bulanannya, budgetnya berapa, anggarannya berapa, akhirnya semua jadi berat, ya, berasa berat, jadi sebuah beban, jadi sebuah apa ya, membuat sebuah pembicaraan yang selalu, aduh, keluhan gitu ya, jadi sebuah keluhan setiap bulan, aduh biaya sekolahnya gini, padahal ini udah berjalan berapa tahun gitu, tapi masih dikeluhkan adalah biaya sekolah, ya karena itu tidak dipersiapkan dengan baik, tidak diperhitungkan dengan baik. Gitu kan. Itu yang akan kena setiap bulannya ada di cash flow dan akhirnya nanti akan kenanya di aset. Dampaknya akhirnya menjadi bayar sekolah jadi keluhan untuk orang tua gitu ya Mas ya. Betul. Apakah ada dampak juga yang mungkin berpengaruh ke anaknya gitu Mas kalau orang tua tidak menyediakan alokasi dana? Oke, kalau diambil dari sisinya tidak menyiapkan alokasi dananya adalah anak akan mendapatkan secara kualitas yang seadanya, ya kan, yang secukupnya, secukup dengan ada uangnya berapa ya akan dimasukkan seperti seadanya gitu kan. Akhirnya seperti terkesan untuk sekolah anak ya seadanya, gitu kan, tidak serius gitu kan. Serius itu bukan berarti dalam artian harus yang bagus ya. Bagus itu bukan berarti harus serius. Nah iya, karena rata-rata yang ada di mindset adalah bagus adalah serius. Untuk anak ya pasti yang harus yang terbagus. Yang terbagus itu belum tentu terbaik kan. Kita harus lihat lagi secara lingkungan ya. Lingkungan itulah fungsinya survei, nggak hanya lihat dari harganya berapa. Kita survei di lingkungan itu atau sekolah itu seperti apa, atau mungkin ada teman yang anaknya sekolah di situ, kita bisa tanya. Akan lebih enak seperti itu. Gimana lingkungannya, ya, gimana pertemanannya, gimana perkembangan, gimana pendidikan, gimana cara pola pengajaran dari guru-gurunya. Gitu. Satu kelas ada berapa anak gitu kan? Yang satu kelas ini gurunya ada berapa? Karena ada yang satu, ada yang dua gitu kan? Karena seperti itu ya, supaya lebih intensif gitu. Nah, di situ bisa kita survei dulu. Jadi, kalau kita mau ngomongin yang terbaik, kita jangan lihatnya hanya di harga. Ya, kita lihat kualitas secara lebih mendalam. Kita lihat survei ke dalam. Kita lihat dari pendapat orang lain. Itu dari segi biaya ya. Tapi ada satu lagi, ya. Gimana kalau kita tidak mempersiapkan atau orang tua terlalu memaksakan karena kurangnya persiapan, akhirnya memaksakan semua yang terbaik ya, dengan kata yang terbaik tadi dengan yang paling mahal. Akhirnya apa? Ada pressure untuk anak. Ya, pasti akan. Ibu udah sekolahin kamu mahal-mahal nih. Gitu nah, ya, itu baru saya mau ngomong itu. Itu kata-kata yang paling gampang keluar. Ya kan? Udah sekolahin mahal-mahal kok kayak gini. Akhirnya ketika raportnya keluar, yang dibawa-bawa adalah biaya. Tidak dicari tahu kenapa alasannya, kenapa seperti ini, kendalanya ada di mana.
Ya bisa jadi kan dari lingkungan. Dia tidak nyaman dengan lingkungannya, ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan gurunya, ada masalah dengan cara belajarnya atau fokusnya dia seperti apa secara pribadi. Itu yang harus dicari tahu kan. Tapi biasanya kan yang langsung di highlight adalah harga lagi, karena itu tadi yang terbaik adalah harga. Jadi harga itu jadi patokan matinya gitu. Jadi patokan anak berhasil atau enggak, sesuai dengan harga atau enggak. Jadi itu kan pressure buat anak sebenarnya. Waduh, ini berarti soal biaya sekolah yang kalau nggak dipersiapkan, buat orang tua bisa jadi bahan keluhan, buat anak justru mesti jadi tekanan gitu ya Mas ya berarti. Betul banget. Itu makanya penting sekali nih buat Sahabat Tova semua untuk mempersiapkan, untuk mengalokasikan dana untuk dana pendidikan anak.